Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM 2500659 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecemasan akademik pada mahasiswa, artikel yang sudah saya tulis sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan menguraikan pembahasan-pembahasan tentang kecemasan akademik pada mahasiswa berikut ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang saya menulis tentang kecemasan pada mahasiswa itu, kecemasan itu menjadi salah satu masalah yang sering dialami pada mahasiswa. Apalagi mahasiswa tingkat pertama yang masih harus menyesuaikan diri dari lingkungan baru, cara belajar yang berbeda, dan tugas kuliah yang lebih banyak. Selain itu, tekanan untuk mendapatkan nilai bagus, kemudian banyaknya tugas dan harapan dari orang tua juga bisa membuat mahasiswa itu merasa cemas. Jika kecemasan itu terus dibiarkan, maka bisa mempengaruhi kesehatan mental dan prestasi belajar mahasiswanya. Selanjutnya, pertanyaan mendasar. Apa pengertian kecemasan akademik itu sih? Nah, kecemasan akademik adalah rasa takut, khawatir, tegang, atau gelisah yang muncul karena masalah dalam dunia perkuliahan atau pendidikan. Biasanya, mahasiswa merasa cemas saat menghadapi tugas, ujian, presentasi, atau takut nilainya jelek. Dalam batas wajar, kecemasan itu bisa membuat mahasiswa lebih semangat belajar. Tapi kalau berlebihan, justru itu bisa mengganggu eh, ke- eh, aktivitas mahasiswa sehari-harinya. Kemudian, apa sih faktor penyebab kecemasan akademik? Faktornya itu faktor penyebab kecemasan akademik itu ada yang berasal dari diri sendiri dan juga ada dari lingkungan sekitar. Dari diri sendiri misalnya kurang percaya diri, suka menunda tugas, dan juga takut gagal. Sedangkan dari luar bisa karena tekanan dari orang tua, tuntutan dosen, lingkungan kampus yang terlalu kompetitif, dan kurangnya dukungan dari teman atau keluarga. Kemudian, apa dampak kecemasan akademik? Kecemasan akademik bisa berdampak buruk bagi mahasiswa. Apalagi mahasiswa itu membuat mahasiswa itu jadi sulit fokus saat belajar, susah memahami materi, dan prestasi akademiknya bisa menurun. Selain itu, kecemasan juga bisa mengganggu kesehatan mental dan hubungan sosial, karena mahasiswa itu jadi mudah stres dan atau menarik diri dari lingkungannya. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Kecemasan akademik bisa diatasi dengan cara mengatur waktu dengan baik supaya tugas tidak menumpuk. Selain itu, eh, mahasiswa juga bisa belajar eh, bersama teman supaya lebih semangat dan saling mendukung. Kalau kecemasan sudah terlalu berat, mahasiswa bisa ikut konseling atau melakukan relaksasi supaya pikiran itu bisa lebih tenang. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan artikel kecemasan akademiknya ini yaitu menjelaskan pengertian kecemasan akademik, di mana tujuan penulisan ini adalah supaya pembaca lebih paham tentang apa itu kecemasan akademik dan bagaimana kondisi ini sering dialami mahasiswa dalam kehidupan perkuliahan. Kemudian yang kedua menjelaskan faktor penyebab kecemasan akademik, di mana penulisan ini juga bertujuan supaya menjelaskan hal-hal yang bisa menyebabkan mahasiswa itu mengalami kecemasan akademik, baik dari dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu mengetahui dampak kecemasan akademik, di mana tujuan berikutnya adalah supaya pembaca mengetahui dampak yang bisa muncul akibat kecemasan akademik, terutama terhadap prestasi belajar, kesehatan mental, dan hubungan sosial mahasiswa. Kemudian juga menjelaskan upaya penanganan kecemasan akademik. Tujuan terakhir yaitu menjelaskan cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecemasan akademik agar mahasiswa lebih mampu mengontrol rasa cemasnya. Nah, sini kita akan masuk pada pengertian kecemasan akademik. Kecemasan adalah perasaan takut, khawatir, dan tegang terhadap sesuatu yang dianggap mengancam. Menurut Gerald Corey, kecemasan dibagi menjadi kecemasan normal dan kecemasan neurotik.
Kecemasan normal masih dianggap wajar dan bisa memotivasi seseorang. Sedangkan kecemasan neurotik adalah kecemasan yang berlebihan dan sulit dikendalikan. Dalam dunia pendidikan, kecemasan akademik muncul karena tekanan dalam proses belajar seperti tugas, ujian, dan juga tuntutan nilai. Faktor penyebab kecemasan akademik. Kecemasan akademik dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal berasal dari diri mahasiswa sendiri, seperti kurang percaya diri, sering menunda tugas, dan takut terlihat gagal. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, seperti tekanan dari orang tua, tuntutan dosen, lingkungan kampus, dan kurangnya dukungan sosial. Faktor-faktor tersebut membuat mahasiswa itu merasa tertekan dan akhirnya mengalami kecemasan. Nah, selanjutnya, dampak kecemasan. Kecemasan akademik bisa membuat prestasi belajar mahasiswa itu menurun karena sulit fokus saat belajar. Selain itu, mahasiswa juga jadi susah memahami materi perkuliahan jika kondisi ini juga jika kecemasan langsung terus-menerus, dan kondisi ini juga dapat mengganggu kesehatan mental dan hubungan sosial mahasiswa dengan orang lain. Selanjutnya, jenis kecemasan menurut Freud. Menurut Sigmund Freud, kecemasan dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, yaitu kecemasan realita, di mana kecemasan karena ancaman nyata, misalnya takut tidak lulus ujian. Nah, yang kedua, yaitu kecemasan neurotik, yaitu rasa takut yang berlebihan dan sulit dikendalikan. Ketiga, kecemasan moral, yaitu kecemasan takut melanggar aturan dan norma. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu kecemasan akademik ini bisa diatasi dengan manajemen waktu yang baik supaya tugas tidak menumpuk. Belajar kelompok juga dapat membantu mahasiswa lebih bersemangat dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu, mahasiswa bisa mengikuti konseling individual dan melakukan relaksasi agar pikiran mereka lebih tenang dan tidak terlalu cemas. Baik, sekian adalah pembahasan tentang artikel yang kecemasan akademik pada mahasiswa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.